Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya pergunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar chipset. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah cara mengetahui jenis chipset yang terpasang pada suatu motherboard? Pertanyaan kedua, bagaimanakah cara mengetahui spesifikasi perangkat yang kompatibel dengan chipset tadi? Pertanyaan yang ketiga, apakah seluruh software produk Intel selalu bernama ICH? Pertanyaan keempat, apakah chipset itu hanya dibuat oleh perusahaan Intel saja? Pertanyaan yang kelima, apakah motherboard untuk Core i7 bisa juga digunakan untuk Core i5, Core i3, atau sebaliknya? Saya jawab pertanyaan yang pertama. Apabila Anda ingin mengetahui jenis chipset apa yang terpasang pada suatu motherboard, ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Cara pertama, lihatlah di buku manualnya. Apabila seseorang membeli motherboard baru, biasanya diberikan pula buku manualnya. Di dalam buku manual tersebut terdapat informasi mengenai jenis chipset apa yang terpasang pada motherboard tersebut, sekaligus perangkat-perangkat apa yang kompatibel dipasangkan dengan motherboard tadi. Cara kedua, kunjungilah situs produsen motherboard tersebut melalui internet. Pada situs tersebut akan terdapat informasi mengenai chipset apa yang terpasang pada motherboard yang bersangkutan, sekaligus informasi mengenai perangkat-perangkat apa yang kompatibel dipasangkan dengannya. Cara ketiga, memeriksa langsung motherboard tersebut dengan menggunakan software. Terdapat banyak macam software yang bisa digunakan untuk mengetahui jenis chipset apa yang ada pada suatu motherboard. Contoh software tersebut antara lain AIDA 64, Sysoft Sandra, dan lain-lain. Pada bahasan kali ini akan ditekankan bagaimanakah cara melihat jenis chipset secara fisik, yaitu melihat chipsetnya secara langsung. Pada layar Anda, kami sajikan sebuah motherboard yang akan kita deteksi apa jenis chipset yang terpasang padanya. Terlihat pada layar Anda sebuah chipset not bright. Di tengah-tengah chipset ini terdapat sebuah core yang mengandung tulisan. Tulisan ini menandakan jenis dari chipset itu sendiri. Dalam kaitan ini, chipset ini adalah RG82845. Biasanya chipset ini tertutup oleh sebuah heatsink. Tentu apabila Anda ingin mengetahui jenis dari chipsetnya tersebut, harus melepaskan dulu heatsinknya. Sedangkan shot brightnya juga dapat dilihat dengan cara yang sama. Lihatlah informasi atau tulisan yang terdapat pada permukaan chipset ini. Setelah kami amati dengan seksama, ternyata pada permukaan chipset ini terdapat tulisan EW82801BA. Ini adalah jenis shot brightnya. Nama lainnya adalah ICH2. Sayang sekali tulisan tersebut tidak tampak jelas pada layar Anda. Nah, begitulah cara untuk mengetahui jenis chipset yang ada pada suatu motherboard. Pada pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan kedua, bagaimana cara mengetahui spesifikasi perangkat yang kompatibel dengan chipset tadi? Untuk itu, Anda harus melihat tabel chipset itu secara langsung. Jadi kalau kita lihat tadi pada not brightnya terdapat kode tulisan 82845, itu adalah kode atau nama chipsetnya. Biasanya disebut dengan nama i845 dan diberi nama sandi Brookdale. Chipset ini buatan Intel. Chipset ini ternyata kompatibel dengan mikroprosesor Celeron
atau Pentium 4. Jika Anda menentukan misalnya memilih Pentium 4, pasangkanlah dengan mikroprosesor Pentium 4 yang berbus 400. Mikroprosesor Pentium 4 yang memiliki bus 400 antara lain Pentium 4 Willamette dan Pentium 4 Northwood. Jika Anda pasangkan salah satu jenis mikroprosesor tersebut, terserah clock speed-nya, pasti akan kompatibel dengan motherboard tadi. Sedangkan RAM yang kompatibel dipasangkan pada motherboard tersebut antara lain DDR200, DDR266, atau SDRAM PC133. Jika motherboard tersebut menggunakan slot DDR, pasangkan DDR200 ini atau yang bisa disebut dengan PC1600, sedangkan yang 266 ini biasa disebut dengan PC2100. Jika pada motherboard tersebut tersedia slot SDRAM saja, pasangkan memori SDRAM PC133. Bagaimana dengan kartu grafis eksternalnya? Anda bisa melihat pada tabel ini juga. Begitu juga jika akan dipasangkan komponen-komponen lain atau perangkat-perangkat lain seperti hard disk, optical drive, dan sebagainya, maka Anda perlu melihat tabel short bright-nya. Tabel ini sudah kami sediakan pada weblog GP Income. Anda bisa mendownloadnya secara gratis. Nah, begitulah cara menentukan perangkat-perangkat apa yang kompatibel dengan chipset tadi. Berikutnya, saya jawab pertanyaan yang ketiga. Apakah seluruh short bright produk Intel selalu bernama ICH? Jawabannya tidak. Perhatikan pada layar Anda terdapat tabel chipset yang biasa digunakan untuk motherboard yang biasa menggunakan mikroprosesor Pentium versi awal, yaitu Pentium klasik. Orang umum biasanya menyebutnya Pentium 1. Perhatikan di situ short bright-nya. Ternyata tidak ada nama ICH. Short bright-nya adalah SIO, P2X, MP2X, dan seterusnya. Saat itu belum menggunakan istilah ICH. Istilah ICH sendiri baru digunakan pada era Pentium 3 seperti terlihat pada tabel berikut ini. Ini adalah daftar chipset yang biasa digunakan untuk Pentium 3. Perhatikan short bright-nya. Short bright-nya saat ini sudah menggunakan ICH, ICH0, ICH2, dan seterusnya. Pada era Pentium 3 inilah istilah ICH pertama kali diperkenalkan. Dan nama ICH ini akhirnya digunakan pada komputer-komputer generasi berikutnya seperti Pentium 4, Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, dan lain-lainnya juga digunakan pada komputer-komputer bermikroarsitektur Nehalem seperti Core i7. Namun pada tahun 2010 muncul komputer-komputer baru bermikroarsitektur Westmir yang tidak menggunakan ICH lagi, tapi namanya berubah menjadi PCH, yaitu Platform Controller Hub. Nah, demikian jawaban dari pertanyaan nomor 3. Berikutnya saya jawab pertanyaan nomor 4. Apakah chipset itu hanya dibuat oleh Intel saja? Jawabannya tidak. Selain Intel, ada perusahaan-perusahaan lain yang juga memproduksi chipset, antara lain Nvidia, AMD, VIA Technologies, SIS, Broadcom, dan Ali, dan seterusnya. Setiap perusahaan ini akan memberi nama chipsetnya sendiri-sendiri. Seperti Intel memberikan nama MCH, GMCH, ICH, IOH, dan lain-lainnya. Nanti Nvidia, AMD memberikan nama lain dan kode-kode yang lain sesuai dengan tata nama dari produknya sendiri. Ini jawaban dari pertanyaan nomor 4. Pertanyaan yang terakhir, apakah motherboard yang biasa digunakan untuk Core i7 bisa digunakan untuk Core i5 atau Core i3 atau sebaliknya? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan tabel yang ada pada layar Anda.
Core i7 memiliki beberapa varian. Dalam tabel ini saya tunjukkan 3 varian, yaitu Bloomfield, Goulston, dan Linfield. Core i7 Bloomfield itu memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan Goulston. Mereka sama-sama menggunakan soket LGA 1366, sama-sama menggunakan bus GPI, dan sama-sama bisa menggunakan chipset X58. Keduanya ini bisa menggunakan motherboard yang sama, yang bermakna motherboard bekasnya Bloomfield bisa digunakan untuk Goulston, dan yang bekasnya Goulston juga bisa digunakan untuk Bloomfield. Lain halnya, kalau motherboard bekas Bloomfield misalnya digunakan untuk prosesor Linfield, walaupun sama-sama Core i7-nya tidak kompatibel. Sebab Core i7 Linfield menggunakan soket LGA 1156, sedangkan Bloomfield menggunakan soket LGA 1366. Soketnya aja secara fisik sudah tidak kompatibel, apalagi di sini busnya juga berbeda. Namun, bila Core i7 Linfield ini, jadi motherboard bekas Core i7 Linfield misalnya, digunakan untuk prosesor Core i5 Linfield, justru kompatibel. Keduanya ini memiliki spesifikasi yang sama, yaitu menggunakan LGA 1156, bus DMI, dan masing-masing bisa menggunakan chipset yang sama, P55, H55, H57, atau Q57. Terlihat di sini bahwa kalau core name-nya sama, maka bisa dipertukarkan, keduanya ini kompatibel. Sama halnya Core i5 Clarkdale dan Core i3 Clarkdale. Motherboard bekas Core i5 Clarkdale bisa digunakan untuk mikroprosesor Core i3 Clarkdale, atau begitu sebaliknya. Nah, pokoknya di sini core name-nya sama, maka bisa dipertukarkan satu dengan lainnya. Anda perhatikan tabel yang berada di bawah ini. Mikroprosesor yang memiliki core name Linfield tidak memiliki fitur-fitur seperti GPU terintegrasi, hyperthreading, TXT, dan seterusnya. Sedangkan mikroprosesor yang bercore name Clarkdale memiliki fitur itu semua. Seandainya terdapat motherboard bekas digunakan untuk Clarkdale, kemudian dipasangkan dengan mikroprosesor Linfield, ini tidak menjadi masalah. Hanya saja fitur yang ada pada motherboardnya tidak akan jalan, karena Linfield sendiri tidak memiliki fitur-fitur semacam itu. Tapi kalau dibalik, motherboard bekasnya Linfield yang khusus didesain untuk Linfield, kemudian dipasangkan dengan mikroprosesor Clarkdale, mungkin akan menjadi masalah. Kalaupun jalan, tidak akan optimal, karena fitur-fitur yang ada pada mikroprosesor Clarkdale seperti hyperthreading, TXT, Intel, VTD, dan seterusnya tidak akan bisa terakomodasi karena motherboardnya tidak mendukung fitur ini. Demikian penjelasan saya, semoga Anda mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.